tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mengudara dari kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dengan bangga Jakarta Lounge Bincang Berenang Spesial mempersembahkan Pesisir Berbisik, program yang diutarakan. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Pesisir Berbisik, program yang diutarakan merupakan rangkaian episode hasil kreasi dan juga kolaborasi dari Jakarta Utara. Dan untuk episode pada malam hari ini, mari kita simak dan dengarkan bisikan dari Bapak Camat Pademangan, Bapak Didit Mulyadi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Fitri. Senang dengar Bapak ini sehat, kuat, wah seger rasanya nih kalau melihat Bapak sehat, kuat, kompak, kompak. Bapak mungkin disapa dulu Pak, yang sedang menonton di sini, baik yang menonton di sini maupun yang sedang menonton di rumah melalui kanal YouTube Jakarta Lounge TV. Baik, terima kasih Mbak Fitri dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai pantun ya Mbak Fit. Siap. Jangan lupa yang nonton di sini ya. Ayo. Ondel-ondel budaya Betawi. Cakep. Kerak telur enak dimakan. Cakep. Selamat malam Pok Sapitri. Cakep. Assalamualaikum warga Pademangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Satu lagi ya. Asik. Satu lagi. Ke Wali Kota Utara bawa rombongan. Cakep. Buat nonton Jakarta Long TV. Cakep. Perkenalkan Camat Pademangan, Didit Mulyadi, ganteng dan baik hati. Lupa tadi selain kuat dan juga sehat ternyata ganteng. Ganteng, baik hati, nggak sombong, rajin menabung, tidak suka bolos sekolah. Bapak, ini diperkenalkan dong Pak, ini rombongannya penuh banget loh Pak, heboh dari tadi ini. Baik Mbak Fit, Mungkin saya akan diperkenalkan perkenalkan ya. Siap. Di sini hadir ada Wakil Camat. Mana Bapak Wakil Camat? Waduh, siapa Pak namanya Pak? Bapak Wakil Camat. Ada ya, Pak. Sekcam, Pak Sekretaris Camat. Ada Kepala RSUD Pademangan. Oh, di situ Kepala RSUD. Ada Kepala Puskes Kecamatan Pademangan. Waduh. Ini yang kemarin capek waktu pandemi Pak ya? Iya. Waduh, ya. Ada 3 pilar yang mewakili Dan Ramil dan Kapolsek. Sudah datang belum ya? Bapak Kapolsek? Sudah, Oh sudah, di belakang. jangan di belakang Pak. Silakan Bapak. Belakang, Pak. Bapak berdiri boleh Pak? Iya. 3 pilar Pak ya? Ya 3 pilar. Betul. Karena kita dalam masa pandemi jadi 4 pilar Mbak Fit. 4 ya. Jadi satunya dari tenaga puskesmas. Betul. Tenaga kesehatan. Terus ini yang di depan Hadir yang di depan juga para lurah. Lurah mana aja ini Pak? Ancol, mana Lurah Ancol? Mana Lurah Ancol? Ada Lurah Pademangan Timur. Lurah Pademangan Barat. Yang mana Pak? Lurah pada, oh di sana. Oh yang dari tadi jogetnya heboh ternyata Bapak Lurah Pademangan Barat ya. Baik. Hadir pula dari kecamatan, para kasubag kecamatan, para kepala sektor, ada sektor pemadam kebakaran juga hadir. Baik, siap oh Bapak siap. Sektor pemadam kebakaran. Terus ada Kasatpol dari kecamatan, ada dari PPAPP, dari UMKM yang akan menampilkan nanti produk di sini. Ya, yang produk-produknya sekarang sudah ada di depan kita ini. Untuk seluruh ASN kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Di sini hadir juga
tim penggerak PKK kecamatan. Hadir di sini yang paling depan kalau seumpama ada permasalahan yaitu FKDM. Itu ada dikomandoi oleh Haji Rati, kepala waduh. FKDM Kecamatan Pademangan. Wah, ini kalau misalnya ini yang di depan Pak nggak bakal ada masalah Pak. Ya Alhamdulillah Mbak Fit, selama ini Alhamdulillah. kita kegiatan di wilayah ada forum komunikasi deteksi dini masyarakat FKDM selalu bekerja di lapangan. Jadi kalau semua ada permasalahan harus lapor ke lurah dan kecamat. Siap. Kemudian ada lagi Pak yang mungkin Dan di sini hadir juga ya teman-teman PJLB kecamatan dan kelurahan dan para penonton setia Jakarta Long TV yang ada di rumah. Jangan lupa RPetra datang. RPetra. Terima kasih pengurus RPetra. Ada Dewan Kota dari Pademangan. Terima kasih. Dan kayaknya ada ibu juga ya Pak ya. Ya, saya belum nyapa yang Iya. ada di rumah nih. Siap Bapak. Silakan yang ada di rumah jangan lupa tonton terus, panteng terus tayangan ini sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe. Karena pasti apa yang diinformasikan Bapak Didit Mulyadi Camat Pademangan pada malam hari ini faedahnya banyak. Oh iya, Karang Taruna hadir juga. Oh ada Karang Mana Taruna juga. Oke. Wah lengkap semuanya Pak ya. Semua elemen di Pademangan semua hadir di sini. Hadir Mbak Fit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kompak dan kebersamaan di wilayah. Ini betul-betul mencerminkan bagaimana kepemimpinan Bapak ini membuat solid semua Pademangan. Amin. Terima kasih. Pak, sebelum kita ngobrol, mungkin Bapak jelaskan dulu Pak, Pademangan itu seperti apa sih Pak? Kalau saya baca kalau Pademangan itu karena zaman VOC dulu karena banyak demang makanya Pademangan. Nah, di Pademangan ini gimana Pak? Apa batas-batasnya, terus kemudian apa komposisi wilayahnya seperti apa? Baik Mbak Fit, saya akan menjelaskan di sini. Mudah-mudahan pemirsa Jack Long TV, Jakarta Long TV mudah-mudahan bisa menyimak. Kondisi geografi Kecamatan Pademangan. Kecamatan Pademangan adalah salah satu dari 6 kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Dan Kecamatan Pademangan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tanggal 18 Desember tahun 1990. Jadi sebentar lagi ulang tahun Pademangan ya Mbak Fit. Asik. Tanggal berapa Pak ulang tahunnya Pak? 18 Desember. 18 Desember, ingetin tuh teman-teman 18 Desember. Ini merupakan kecamatan pecahan dari wilayah Penjaringan Mbak Fit. Oh dari Penjaringan Pak ya? Dari Penjaringan dipecah jadi Pademangan. Dan sampai sekarang kita di wilayah Kecamatan Pademangan itu ada polsek tapi koramilnya masih nyatu ke Penjaringan. Oh baik. Jadi belum ada koramil. Terus wilayah Kecamatan Pademangan itu terbagi dari 3 kelurahan yang tadi saya sebutkan para lurahnya hadir, yaitu Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur, dan Kelurahan Pademangan Barat. Kecamatan Pademangan memiliki seluas 11,91 hektar. 11,91 hektar. Dengan batas-batasnya di utara adalah Laut Jawa, sebelah timur perbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Priuk dibatasi oleh Sungai Tiram, Jembatan PLTU dan Kali Sunter. Kali Sunter. Untuk sebelah selatan, kalau Mbak Fitri lewat ke sana ada rel kereta api Senen Kota dan arteri Mangga 2 itu ada batas di wilayah selatan. Oh itu batasnya di situ Pak ya? Kalau untuk barat berbatasan dengan Kali Opak, terus sepanjang kali Pelabuhan Sunda Kelapa dan rel kereta api Kota Gambir. Kota Gambir. Tapi kalau jalan industri sama Gunung Sahari itu masih masuk Pademangan nggak tuh Pak? Industri sudah masuk Kemayoran. Oh industri udah masuk Ya. Kemayoran. Kalau yang Gunung Sahari yang mau ke arah Ancol itu Pak? Masih wilayah Pademangan. Itu masih Pademangan. Masih Pademangan. Dan ini Mbak Pit, kita di wilayah Kecamatan Pademangan itu merupakan ada muara dari 4 kali besar. Waduh. Yaitu Kali Ciliwung di sepanjang Gunung Sahari dan kota, Kali Opak, Kali Sunter dan Kali Angkasa Pura. Banyak ya Pak ya? Jadi lumayan juga. Muaranya di Ya, Pademangan. di Pademangan.
Bukan karena mantang-mantang di ujungnya itu ada Ancol sama Angkatan Laut kan Pak, makanya semuanya dialirin ke situ. Iya. Enggak juga. Terus ada potensi wilayah nih Mbak Pit. Apa kita lanjut dulu apa bagaimana nih? Nah, kita lihat videonya aja mungkin dulu Pak ya. Silakan. Nanti dari situ baru kita bahas videonya. Siap. Baik, sebelum lebih banyak ngobrol, kita saksikan video hasil kolaborasi dari teman-teman di Pademangan. Halo, Nyak Babe, Encang Encing, Empok Abang, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Di masa sekarang ini harus selalu prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang terpenting harus udah vaksin, biar kita selalu aman dan terhindar dari virus COVID. Ingat, ting! Ngomong-ngomong, ada yang udah pada tahu Pademangan kagak sih? Sebagai salah satu dari 6 kecamatan yang ada di Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan memiliki luas wilayah 11,91 km persegi yang terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat, dan Kelurahan Pademangan Timur, serta memiliki 455 RT dan 35 RW. Nah, sekarang coba kita bahas beberapa tempat yang menjadi spot menarik di wilayah Pademangan ya. Ada potensi wisata, pusat perbelanjaan, serta taman hiburan. Wisata religi, Masjid Jami Al-Mukaromah Kampung Bandan. Masjid Jami Al-Mukaromah dibangun pada abad 18 yang dalam bahasa Arabnya berarti mulia atau dimuliakan. Masjid ini didirikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatri, yang mana awal mulanya ia mendapat amanah dari Habib Abdullah bin Musin Al-Atas untuk menelusuri 2 makam ulama besar yang ada di Batavia, yaitu makam Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi yang wafat pada tahun 1705 dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi yang wafat pada tahun 1710. Cerita rakyat. Pelabuhan Sunda Kelapa. Sejarah panjang telah dilalui pelabuhan tua ini, dimulai abad ke-15, tepatnya tahun 1522 dengan kedatangan bangsa Portugis. Kehadiran Portugis mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Salah satunya adalah perlawanan Fathahilah dari Kerajaan Cirebon. Pada tahun 1527, Fathahilah berhasil mengusir Portugis ke Malaka. Untuk memperingati kemenangan ini, maka Fathahilah mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan pada tanggal 22 Juni 1527. Sekaligus sebagai tanggal kelahiran kota Jakarta. Pusat Taman Hiburan, Taman Impian Jaya Ancol. Siapa nih yang gak kenal dengan Taman Impian Jaya Ancol? Ini adalah salah satu tempat rekreasi keluarga yang terkenal di Jakarta. Ini bermula ketika Presiden Soekarno pada tahun 1954 sempat mengendarai salah satu wahana taman hiburan di Amerika Serikat, Disneyland. Dari situ muncullah keinginan Soekarno untuk memiliki taman hiburan serupa di Indonesia, dan terbentuklah Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966. Bagi keluarga yang hendak menghabiskan liburan di akhir pekan, ini adalah salah satu spot wisata yang sangat menarik terutama bagi anak-anak yang hobinya main air dan menguji adrenalin. Pusat perbelanjaan, Mangga 2. Mangga 2 menjadi destinasi belanja populer di kalangan wisatawan. Bursa otomotif WTC Mangga 2 menjadi pilihan untuk mencari produk otomotif yang diinginkan. Selain itu juga terdapat Mangga 2 Square yang menjadi pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Pademangan. UMKM. Banyak banget produk UMKM dari Pademangan yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Nih, kita lihat satu persatu ya.
Udah lihat kan? Produknya semua berkualitas. Bagi yang suka bisa dicek dan pesan langsung di Borju, GoFood, Shopee Food, dan Tokopedia. Objek taman dan pemandangan Malang. Lanjut ke taman yang sangat luas, ada Taman Kota Utan Kemayoran. Walaupun ada nama Kemayoran, tapi letaknya masih di Pademangan ya. Ada lagi nih, persis bersebelahan dengan Utan Kemayoran, ada lampu gading yang sangat indah sekali. Ini bisa dilihat pada malam hari ketika melintas di Jalan Benyamin Sueb. Lampu yang terang benderang dan berwarna-warni sangat indah dipandang. Lampu gading ini menyala pukul 18.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang pengen melihat bisa dari samping Utan Kemayoran, tapi jangan di tengah jalan, nanti bisa diseruduk mobil. Bahaya. Oke, tuh sebagian besar spot wisata di Pademangan. Bagi yang mau tanya banyak lagi nih, dan jalan-jalan di Pademangan, bisa hubungi AYY di kantor Kecamatan Pademangan dan kelurahan yang ada di Pademangan. Kota Jakarta, kota kolaborasi. Keragaman masyarakat hidup berdampingan. AYY ucapkan banyak terima kasih. Para warga udah nonton Potensi Pademangan. Berikan tepuk tangan untuk Potensi Pademangan yang baru saja kita saksikan. Dan yang tadi disaksikan itu produk-produknya sebagian ada di sini, nggak sabar sebetulnya pengen coba, tapi nanti dulu kita ngobrol dulu ya Pak ya. Sebetulnya sih saya tuh pengen buka-buka, coba-coba boleh nanti kan Pak? Boleh Mbak Pit. Boleh. Saya sekarang memperbolehkan Mbak Pit untuk nyoba ini. Tapi boleh Pak? Oke. Ini promosi di awal ya. Ini ada produksi dari ibu-ibu PKK. Ini daun pokcoy. Daun pokcoy. Daun pokcoy dipadukan dengan tape singkong. Daun pokcoy itu biasanya kan yang buat lalapan Pak? Ya, ini dibikin minuman, smoothie, dan kalau Mbak Fitri cobain sekarang, coba aja. Nanti Mbak Fitri akan merasakan sensasi lain karena sensasi lain. Sensasi lain karena ini sayuran dicampur dengan tape singkong. Setelah diolah rasanya seperti alpukat. Masa? Jadi kalau lagunya Bruri itu daun semangka apa? Berdaun siri. Buah semangka berdaun siri. Cobain dulu. Oke, ini karena saya dipaksa coba, saya coba ya. Cobain sebelum saya melangkah coba ke yang lain nih. kita nanti akan ceritakan. Oke, nanti saya ceritain rasanya. Tapi saya bacain dulu. Ini smoothies PKK Kecamatan Pademangan. Nah, tuh. Saya bacain ya, aduh saya lupa bawa kacamata, maaf. Ini PKK Pademangan bisa ditelepon di WA ya, di WA dipesan 0821 2706 6650. Tapi di kecamatan ada nggak nih Pak? Ada. Oh bisa pesan di Kecamatan Pademangan. Ya. Izin saya coba ya. Coba dulu Mbak Fit. Bismillah. Wah. Coba kameramen dilihat saya berneguknya. Enak. Betul rasanya seperti alpukat padahal ini daun pokcoy ya? Iya. Mau diceritain nggak guys? Enak loh. Ntar saya WA ya. Jadi Nanti selesai nanti ada banyak. Jadi ini nggak nyangka kalau ini nih dari daun pokcoy sama tape singkong. Ini kreatif sekali loh, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu PKK Pademangan. Betul rasanya enak, seperti alpukat. Tapi sensasinya seperti Bapak bilang tadi, itu luar biasa. Isi dulu dengan Lentera Cinta. Lentera Cinta.
hindari. 1000 kali ku coba tak kembali, namun langkahku menjadi kian pasti, menatap bayangmu dalam cinta yang semu. Padamu kian mendesak kalbu, namun selalu aku merasakan tak mampu. Kemana ku harus melangkah, jejakmu samar-samar ku ikuti. Kemana ku harus melangkah, cintamu terlalu sulit untukku. Terangilah aku lentera cintamu itu, agar ku tak jatuh dalam kegelapan, agar ku tak jatuh dalam kegelapan. Pademangan mana suaranya? Nanti lagi, sabar. Ngobrol lagi. Pak, ini grupisnya rusuh juga ya Pak? Ini Mbak Fit, kalau nggak salah waktu muda ini cheerleader semua ini. Oh begitu. Saya tuh bingung, ini Bapak ini bawa jajaran apa bawa supporter bola sih? Ini supporter, karena kita di utara, supporter NJ Mania ini. Oke, baik kita ngobrol lagi Pak ini. Tadi saya lihat di video itu wilayah Bapak mencakupi sentra-sentra usaha pertokoan ya Pak. Pak, bisa diceritain Pak, ini luas loh Pak, banyak banget itu di sana. Baik. Dan terkenal semua Pak, sampai internasional loh itu Pak. Baik Mbak Fitri, saya akan berusaha ngupas sedikit ya. Siap. Mangga 2 adalah sebelum menjadi pusat perbelanjaan, Mangga 2 itu merupakan bagian dari sejarah panjang Jakarta.
yang dimulai dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan Glodok yang merupakan pecinan terbesar di Indonesia. Oh iya, betul. Sekitar abad ke-18 di Kampung Mangga II itu banyak ditinggali oleh para imigran yang melakukan perdagangan. Di sekitar Mangga II, Di sekitar Pak. Mangga II. Betul. Mangga II menjadi destinasi belanja populer di kalangan wisatawan asing dan luar negeri. Domestik dan luar negeri Ya, ke sana semua ya. apa situ Pak larinya? Di WTC Mangga II juga terjadi pemilihan untuk mencari produk-produk otomotif yang diinginkan juga ada. Pada tanggal 8 Februari tahun 2011, kalau tidak salah, WTC Mangga II itu mendapatkan penghargaan MURI, Waduh, Museum Rokok Indonesia, atas rekor display mobil bekas siap jual terbanyak di dalam mall, waduh, kita tepuk tangan dulu. yaitu sebanyak 2.292 mobil 2.292 mobil. Mobil. Itu di dalam mall tuh Pak? di dalam Oh mall. baik. Izin Pak Wali. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum Pak Wali. Oke, baik. Lanjut Pak. Ya. Terus itu bursa di Mall Mangga 2 itu Pak di ya? Mall Mangga II. Baik. Bursa mobil terbanyak ada di sana, ada 8 lantai tersebar dari lantai 3 sampai 8. Terdapat 300 sampai 400 penyewa. Sehari setiap pengunjung itu rata-rata sekitar 10.000 orang. Waduh, 10.000 orang Ya, Pak. ada juga kios yang disewakan sebanyak 3.600 unit dengan persentase sekarang karena masih pandemi cuma terisi 30%. 30% terisi. Lanjut yang Bapit. Baik Di Bapak. sana ada WTC Mangga II. Di WTC Mangga II itu menyediakan berbagai kebutuhan seperti fashion, baju anak-anak, optik dan berbagai pilihan restoran dan food court ada di sana. Betul. Selain itu, Mangga II Square yang menjadi pusat perbelanjaan di wilayah Pademangan diresmikan oleh Gubernur DKI pada waktu itu tahun 2005, yaitu Gubernur Sutioso. Memiliki ruang serbaguna Jitek, hotel, mall, outlet dan lain sebagainya. Di sana juga ada untuk seafood, ada pagoda di Mangga II Square. Di Mangga 2 Di Square, Mangga II Pagoda. Ada pagoda, ada coffee shop di sana, seafood dan sajian live musiknya juga ada. Setahu saya itu kalau di Mangga 2 tuh Pak Punten, itu tuh kalau mau nyari elektronik juga pasti ke sana. Pasti ada, Pak. Misalnya kayak sound system pun pasti ke sana. Sentra sana. Lanjut Pak. Di Pasar Pagi Mangga II. Nah ini nih kesukaan ibu-ibu. Betul. Di Grosir. sana ada grosir terbesar di Jakarta, yaitu di Mangga II Pasar Pagi. Pasar Pagi. Di sana tersedia berbagai macam tekstil, fashion, pakaian dewasa dan anak-anak, kebutuhan rumah tangga, alat tulis kantor, serta fasilitas food court kuliner juga. Betul. Jadi kalau Mbak Fitri mau cari aksesoris segala macam ada di sana. Biasanya memang saya ke sana sih Pak. Jadi namanya Mama kan? Saya belum percaya kalau Mbak Fitri ke sana karena saya belum lihat. Oh gitu ya. Kalau Mbak Fit mau diantar ke saya nanti mampir dulu di Kecamatan Asik. Pademangan. Saya senang mendengarnya. Baiklah Pak, lanjut Pak. Di sana ada izin, ada kurang lebih 3.000 kios. Cuma dalam masa pandemi ini hanya terisi 1.900 kios Mbak Fit. 1.900 Ya, kios. Jadi rata-rata pengunjung per hari itu 1.000 orang untuk sekarang. Karena sudah level 1 dari PPKM Mikro sudah ada agak longgar. Tapi pasti Bapak PR sendiri ya Pak untuk menjaga prokes yang ada di sana Ya, Pak. kita tetap memberikan woro-woro ke mereka bahwa walaupun kita sudah PPKM Level Mikro 1. level 1, tetap kita prokes. Betul. Saya boleh berpantun nggak Mbak Fit? Boleh dong, silakan Bapak. Izin. Cakep. Jangan lupa, yang Kalau nonton. nggak boleh saya nggak juga gitu. Bursa mobil WTC Mangga II. Cakep. Belanja fashion ada di Pasar Pagi. Ayo berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa, melihat kapal-kapal pinisi. Asik. Ada kapal-kapal pinisi. Saya lanjut ya Bu Hafid. Lanjut, siap, Bapak. Ini karena potensi-potensi wilayah di Pademangan harus kita utarakan. Betul, inilah makanya harus diutarakan. Ada potensi wilayah lagi di sana, ada JU yaitu binaan dari Sudin UMKM, ada JU 43 terletak di Jalan Wirakarsa, ada JU 48 di Mangga II Raya,
Dan Maaf Pak, JU itu apa Pak? Mungkin kalau binaan dari Sudin Oh, UMKM. JU itu. JU itu Jakarta Utara. Jadi Jakarta kalau Utara. untuk di wilayah lain kalau JS, JP gitu JP. JU. Ada JU 55 di Pademangan Timur. Nah, ini mungkin yang Mbak Fit suka mampir ke sana nih. Ada JU 56 terletak di Jalan Ketel Ancol. Karena di situ ada sentra kuliner seafood. Oh, di situ JU 56. Jadi yang dekat PLTU Mbak Fit. Ya dekat PLTU. Ya. Itu Kalimati bukan Pak ya? Bukan ya? Bukan, ada Kalimati, ada sendiri. Kalimati adalah yang perbatasan dengan rel kereta. Yang rel kereta betul. Terus kita masih banyak sentra produksi juga di sini, ada sentra usaha industri di Kelurahan Ancol. Mana Lurah Ancol? Nah, mana Bapak Lurah Ancol? Ini di sana ada namanya PT Carun Pokpan Indonesia. PT apa Pak? Carun Pokpan Indonesia. Carum Pokpan Indonesia. Jadi PT ini mempunyai cabang di seluruh Indonesia 109 cabang. Banyak sampai ya. ke Papua. Ini bergelut di bidang apa Dia Pak PT ini Pak? ada pembibitan ayam ras, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, industri pengolahan pengawetan produk daging dan unggas. Saya sebutkan semua nih karena semuanya itu karena ada di ini situ. ada di Ancol, Di Ancol wilayah itu Pademangan. semua. Baik. Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran, ada industri bumbu masak dan penyedap masakan itu adanya di Ancol. Semuanya di situ. Semuanya ada, termasuk pergudangan dan penyimpanan. Aktivitas dari cold storage ada di sana. Oh, jadi semua cold storage pemotongan daging unggas, non unggas juga ada di situ. Ada Berikut di- juga yang beku ya Pak ya. Ya, betul. Oh, itu khusus untuk pembelian secara besar atau bisa ecer Pak? Besar. Besar itu pasti di Fit, situ ya. Kalau untuk yang seperti frozen itu yang kecil-kecil disiapkan juga ada produk yang dijual di Untuk depan itu, retailnya. untuk retailnya. Oh, baik. Bapak, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi karena pasti banyak ini potensi, saya yakin potensi di Pademangan banyak. Yap. Karena nanti saya cerita deh Pak, saya pernah jadi buruh loh di sana. Buru apa nih? Buang benang. Di sana Pak, benar Pak. Kita isi dulu dengan Angin Malam. Berhembus angin malam mencekam
Berikan tepuk tangan untuk Didit Peso 5. Iya, Didit Peso 5 ya. Oh angin malam, bawa daku kepadanya. Katanya nyanyinya nggak bisa, tapi dusta ya. Pura-pura ini pura-pura. Pak, ini tadi ada yang menarik, Bapak bilang kalau di sekitaran Mangga 2 itu banyak pendatang ya Pak, yaitu apa? Pendatang. Dan itu sekitaran Pademangan juga, itu kan kebanyakan juga pendatang ya Pak. Nah, ini bagaimana Bapak, strategi Bapak sebagai pemegang kebijakan di sana di Pademangan untuk membuat kebijakan di sana Pak, untuk strateginya Pak, gimana caranya kebijakan itu bisa tersosialisasikan ke semua warga Bapak? Baik, terima kasih Mbak Fit. Kebijakan-kebijakan yang saya terapkan di wilayah Kecamatan Pademangan, saya sampaikan ke para lurah. Dan para lurah breakdown lagi ke RW RT, jadi kebijakan yang kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan yaitu sudah sampai ke warga masyarakat melalui RW, RT, dan di situ ada FKDM, ada LMK. Jadi ke masyarakat nanti kita juga bisa cek ke wilayah seperti apa. Bisa cek ke wilayah tuh Pak ya. Saya selalu ke wilayah. Setiap ada permasalahan saya langsung datang ke tempat permasalahan itu. Mari kita pecahkan bersama-sama, termasuk dengan para lurah dan FKDM saya libatkan. Tuh, karena di Pademangan itu agak unik ya Pak kalau saya bilang sih, karena kalau bisa dibilang Pademangan Barat, Timur, semuanya tuh usaha, ya kan? Dan di sana itu numplek Pak, yang namanya Betawi, Jawa, Bugis, bahkan ada yang dari Pontianak, Bangka Belitung juga di situ semua kan, di wilayah Bapak. Malah itu terkenal, makanya kalau buat teman-teman ya di Jakarta maupun di luar Jakarta, kalau yang mau buat seragam atau mau buat kaos atau buat apa, datanglah ke tempat Pak Didit Mulyadi, karena disitulah ininya tuh semua diproduksi di tempat Bapak kan Pak ya, di Pademangan. Ya gini Pak Bit, kalau kita ada sentra tekstil dan konveksi itu adanya di wilayah Pademangan Timur. Lurah Pademangan Timur ada? Lurah Pademangan Timur Pak. Ini lurahnya Pademangan Timur. Jadi di sana sekarang ini sebentar lagi kan tahun politik ya Mbak. Betul. Jadi ada pemesanan kaos parpol segala macam yang ada di sentra Presenen, di Indonesia ya betul, Presenen. Itu semuanya ngambilnya pesannya di Pademangan Timur. Pademangan Timur. Jadi itu adalah suatu penggerak ekonomi untuk masyarakat setempat. Betul. Jadi itu ada satu peluang usaha di situ Pak ya. Di situ ada untuk sepatu, pakaian atau kaos, termasuk sarung tangan dan kain-kain perca. Tas juga deh Pak, kayak di situ ada Pak. Ya. Kemarin itu sempat APD juga di situ Pak ya. Ada APD juga diproduksi di sana. Terus itu di daerah Pademangan Timur. Kalau potensi di daerah Pademangan Baratnya Pak? Di Pademangan Barat. Kuliner itu mungkin Pak ya. Kalau di kuliner di Pademangan Barat itu banyak Bu, Mbak Fit. Ada yang tadi Mbak Fitri sampaikan, ada di situ seafood Kalimati. Seafood Kalimati. Seafood Kalimati. Jadi sepanjang Kalimati itu ada berjejer tuh seafood yang ada di sana. Terus untuk Pademangan Darat juga ada seafood Gunung Sahari. Jimbaran segala macam itu adanya di sepanjang Jalan Gunung Sahari. Itu memang berjejer. Kalau cari seafood pasti daerah Pademangan Pak. Ya. Dari seafood Indah, keramik, Jimbaran. Wah itu. Terus ada sarang kepiting, itu khas di sana. Oh ya sarang kepiting. Jadi Mbak Fitri kalau mau cari bihun seafood atau nasi goreng seafood ke sana di sarang kepiting itu spesialnya seperti itu yang saya rasakan. Jadi nanti kalau Mbak Fitri ke sana tinggal kontak saya, bareng-bareng makan kita di sana. Asik. Ingat Bapak, saya nggak boleh dijanjiin, saya pasti nagih. Iya, kita kan promosi wilayah nih Bapak. Betul, jadi semaksimal mungkin kita adalah memberikan penyajian bahwa di wilayah Kecamatan Pademangan itu banyak sentra
kuliner, segala macam. Jadi saya tawarkan Mbak Fitri, suatu saat nanti Mbak Fitri ketemu teman-teman yang lain kan ada ketok Siap, tular. Oh iya di sana enak gitu. Jadi di sana ada sentra seafood, terus juga ada sop kepiting, bihun kepiting, nasi goreng kepiting. Ya. Pak, harganya gimana Pak? Harganya relatif murah. Tapi kalau untuk harganya Mbak Fitri, bersahabat ya? Kalau untuk Mbak Fitri gratis buat saya nanti. Asik. Ini akan saya buktikan nanti kalau Mbak Fitri di sana. Siap, terima kasih sebelumnya Bapak. Nah ini pokoknya, sebelum kita melangkah lebih jauh Pak, di sini sudah disajikan banyak ini hasil UMKM dari Pademangan. Ya. Dan semua ini bisa didapat di Borju ya Pak? Ya, betul. Bazar Online Jakarta Utara. Kita sebutin satu-satu dulu nih Pak ya. Baik, ini, dari sambal deh. Ini sambal nih. Ya. Ini sambal, aneka sambal nih ada di Pademangan. Aneka sambal Tias Kitchen. Nah, ini ada sambal bawang, ada sambal cumi, sambal mata dan sambal teri. Sambal lado. Ada lagi di sini marem. Ini yang punya marem ada ibunya. Itu di shot itu ibu marem. 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 Jadi itu adalah itu ibu yang dokter, penggerak, ibu dokter. Nah, ini apa nih Bu? Ini marem.idn. Ini apa nih Pak? Ini ada nasi biryani ya. Oh, nasi biryani. Nasi biryani. Ada juga pisang madu. Mana pisang madunya Ibu? Di di dalamnya. Baik, kita boleh buka dibuka ya. Buka dong Mbak Fit. Yang ngirit dong, makanya jadi host, kenyang. Ini ada pisang madunya, kita buka ya Bu. Ini ada pisang madunya, ada crackersnya, kemudian ada risolnya. Boleh dicoba. Oke, baik. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Ini pisang madunya Mbak Fitri. Mau diceritain nggak rasanya? Ini kesini aja. Ceritain dong. Dengerin deh. Gurih, garing, crunchy, pisangnya nggak lembek, pisangnya itu manis, nggak main-main, enak pokoknya. Pas, manisnya nggak kemanisan. Ini di Marem, wah Marem. Ini ada Instagramnya Bu ya, ada Instagramnya di sini dan bisa juga dipesan di Borju Bazar Online Jakarta Utara. Oh sudah masuk di KMC. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter. Satu lagi enak. Pak yang lain dong Pak, biar bisa coba yang lain juga. Ini ada secret potion ya Mbak Fitri. Secret potion ini adalah ada produknya hand wash. Oh ada hand wash, ada hand wash, ada body wash. Sebentar. Ini Calm Secret Potion, aroma terapi hand wash, sweet lavender, tea tree, oil aloe vera 300 ml. Nah di sini ini antibakteria. Oh ini bisa ini loh, ini sini. Ini sini Bu. Oh iya. Jadi baik. kita produsennya ini kita tampilkan di sini. Oh ini yang ini pemilik usahanya cantik ya, sesuai dengan produknya karena produknya kecantikan, yang jual juga harus cantik. Kalau saya sepertinya harus jualan makanan karena saya suka makan. Oke. Ini untuk dipegang, Mbak. secret potion ini Mbak Fit. Nah, ini sudah ada peluang bisnis untuk sampai ke Arab Saudi. ini sampai ke Arab Saudi. Ya, nah, ini hand body. Untuk harganya gimana, Bu? Harganya kisaran 25.000 untuk hand washnya.
25.000 sampai 35.000. Lalu untuk body washnya itu non SLS, non paraben, all natural itu di angka 75.000. Masih bersahabat, Masih bersahabat harganya. harganya. Jadi bisa dibeli juga untuk teman-teman yang SMA ya. Teman-teman remaja-remaja ini bisa membeli, masih bersahabat di kantong. Oke, terima kasih Bu. Secret Potion. Oke, baik. Jadi saya kemukakan lagi ke Mbak Firi, saya sampaikan bahwa Secret Potion ini ada dua alternatif. Ada yang sudah nanti akan dipesan oleh para jemaah haji maupun umroh Oh, ke baik. Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Ya, SA ya, Saudi Arabia. Ada lagi Karena pemesanan non parabon tadi ya disebutnya, ada aman jadinya untuk pesanan kulit. lagi tanpa parfum ke UEA, Oh, baik, baik, baik. Uni Emirat Arab. Jadi alhamdulillah di Pademangan itu sentra-sentra industrinya sudah memasuki Sudah dunia. banyak. Dan yang tadi Mbak Fitri coba itu Marem. pisang marem. Ini marem ini sudah masuk 13 besar di DKI. Wah, tepuk tangan dong. Ini finalis kalau kita Finalis sebutkan ya? dari 13. Kalau untuk di online sudah ada Bu? Sudah ya, marem ya? Baik. Enak kok Bu, saya makannya marem melek. Marem melek. Nah ini ada kopi juga ya, kopi susu aren. Kopi susu aren. Terus. Boleh saya coba Pak? Terus. Silakan, ya? boleh, Bu. Boleh saya Boleh, coba boleh, ya. boleh. Oke, nggak apa-apa. Ini nih untungnya jadi host ya. Ini yang smoothie tadi cobain. Cobain. Harus dicoba itu. Jangan ngiri dong. Mau diceritain nggak rasanya? Ini susu. Terasa sekali gula arennya. Ini seger nih, seger. Jadi kalau yang biasa, teman-teman yang biasa begadang-begadang, nanti kalau nonton bola jangan lupa ya beli ini. Jangan lupa beliin saya. Ini harganya bersahabat kok. Harganya berapa Bu? 15.000. Hanya 15.000 Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Kemudian ada apa lagi nih Pak? Ini ada Chicken egg Chicken roll. egg roll. Wah, ini kayaknya mesti dimasak dulu Pak. Ya. Biar Angga aja yang coba. terus yang ini yang spesial banget Mbak Fitri. Ini ada kepiting Kepiting geprek. Kepiting geprek. Kayaknya heboh sekali nih Pak. Kenapa kepiting geprek ini langsung dapat sambutan? Waduh. Kepiting geprek Jackpreneur. Hope you like it. Wah, oke Ini sebentar saya. Kepiting geprek. Ini ada, Boleh disorot nggak nih teman? ini ada dari Karang Taruna. Coba kameramen. Kalau ini saya nggak mau coba, saya mau bawa pulang. Ya, Oh jadi ini hasil dari Karang Taruna Pademangan. Luar biasa. Mas omsetnya udah berapa kalau boleh tahu? Lihat di Instagram ya. Ini 22.000. Oh, followernya 22.000. Ini harga 150.000. Segini. Oh yang bener. Yang boning. Terus saya kelepekan lagi makannya. Tapi ini rame loh, banyak loh. Isinya apa aja ini? Oh ini family. Oke baik, hanya 150.000. Online ada. Siap, nanti kita pesan. terima kasih. Luar biasa loh Pak, ini UMKM lebih seru ini Pak. Coba apa lagi Pak, apa yang bisa dicoba lagi? Apa lagi yang bisa dicoba lagi? Apa lagi yang bisa Ini dicoba? dari dapur Mahaka nih. Ini Oh. ada salad nih. Oh salad. Salad buah. Salad buah. Ini Boleh dicoba nih. Dapur Mahaka.
buko, pandan, sago, manggo, salad buah, minuman herbal. Karina Smaradini 0813 144 68304. Ini harganya berapa Pak? Itu 15.000 ya? 15.000, murah. Boleh dicoba Pak? Boleh. Boleh ya ibu-ibu. Ini ada baju lagi ya? Gak apa-apa deh. Saya sepertinya harus megangin mic. Jadi harus tahu rasanya seperti apa. Coba denger dulu nih rasanya ya. Ini rasanya ini ada buahnya. Terus kejunya terasa. Kejunya itu no play-play, banyak banget Pak. Wah, kejunya ini no play-play, banyak banget kejunya. Saya pesan kalau begitu. Ini ada mangganya, seger loh. Ini apalagi kalau dingin pasti seger banget. Oke, makasih Bapak. Kenyang saya malam ini. Terima kasih Pademangan. Ini Mbak Fit. Nah, Pademangan pada makan, betul. Jadi memang kalau misalnya ke Pademangan itu jangan takut kelaparan, pasti kenyang. Wah. Ya. Pak, potensinya apa lagi Pak selain yang ada di sini Pak? Baik, Mbak Fitri, saya Ada wisata juga ada kayaknya Pak. potensi ini ada malah wisata religi ada. Nah, itu yang saya mau dengar. Jadi sebelum berlanjut saya mau pantun dulu nih Mbak Fitri. Hari Lebaran makan ketupat, Cakep. keluarga datang bersilaturahmi. Mari ziarah ke makam keramat, Cakep. di Kampung Bandan berwisata religi. Iya. Cakep. Itu ada di Kampung Bandan ya, Ya, Pak? saya jelaskan di sini Mbak Fitri sebentar ya. Ini wisata religi ada di Masjid Jami Al Mukaromah Kampung Bandan. Di sana sesuai dengan nama belakangnya masjid ini berlokasi di Kampung Bandan di RW 2 Kelurahan Ancol, lagi-lagi di Ancol nih. Ancol nih Pak ya. Lokasinya sangat mudah dicapai karena persis di pinggir jalan raya Kampung Bandan. Jadi sejarahnya Masjid Al Mukaromah itu dibangun pada abad ke-18. Oh, di itu kabat 18 ya, Ya, Pak? dalam bahasa Arabnya Mukaromah itu berarti kan mulia, kemuliaan. Kemuliaan. Masjid ini didirikan oleh Habib Abdullah Rahman bin Alwi Asi Asatari. Awal mulanya mendapat amanat dari Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Atas untuk menelusuri adanya dua makam di situ, benar apa enggak gitu. Oh, jadi sebetulnya makamnya itu Sudah awal dari awal. Ya, sebelum ada masjid. Kalau gitu udah berapa ratus tahun itu Pak ininya Jadi, Pak? Makamnya. Dari tahun 1705. Dari 1705. Berarti 500 hampir 550-an ya. Iya, 500 Terus tahunan. ada di tahun 1908 Habib Abdurrahman juga tutup usia yang membangun masjid itu, di samping dimakamkan di di makam ulama terbesar tersebut di sampingnya tuh. Baik, baik. Terus ini di Itu sana tadi wisata religi Iya, ya Pak religi. ya. Ada lagi Pak selain ada. masjid? Kita di Pademangan ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Ada Pelabuhan Sunda Kelapa Ini ya. sejarah untuk Indonesia, terutama di Jakarta nih. Sejarah panjang telah dilalui pelabuhan tua ini dimulai abad ke-15. Pada tahun 1522, bangsa Portugis itu berusaha untuk menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa karena sangat strategis di mana sering dilalui oleh kapal-kapal dagang dari seluruh dunia di Betul, sana. transit di situ. Di samping hasil rempah yang ada di Pulau Jawa, salah satu usaha bangsa Portugis adalah membangun benteng di pelabuhan. Kehadiran Portugis mendapat perlawanan pada waktu itu dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Salah satunya adalah perlawanan Fathahilah dari kerajaan Cirebon. Oh, Fathahilah. Pada tahun 1522, Fathahilah berhasil mengusir Portugis ke Malaka. Untuk memperingati kemenangan ini,
Fathaillah mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Oh, makanya kenapa ada Pangeran Jayakarta di situ jalan ya Pak yang ya? Yang berarti kota kemenangan. Kota kemenangan. Dan itu terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1527 sekaligus sebagai tanggal kelahiran kota Jakarta, Mbak Fitri. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ada pelabuhan Sunda Kelapa di situ juga Pak. Itu termasuk kelurahan apa tuh Pak? Ancol. Ancol. Aduh. Ini mungkin yang dinanti-nanti nih Mbak Fitri. Saya mau pantun lagi nih. Siap, ayo kita dengar dulu pantunnya Pak. Jalan-jalan ke Pademangan. Cakep. Perginya lewat jalan tol. Cakep. Mau hiburan dan kulineran, ayo kita main ke Ancol. Asik. Jadi akan saya kupas di sini yang tadi tayang di videonya. Taman Impian Jaya Ancol itu adalah bermula ketika Presiden Soekarno pada tahun 1954 sempat mengendarai salah satu wahana yang ada di Amerika Serikat. Oh iya. Yaitu Disneyland. Disneyland. Begitu pulang ke Indonesia diwujudkan di Ancol pada tahun 1966. Jadi di sana komplit segala macam hiburan maupun wisata. Jadi sengaja malam ini saya pakai dress code seperti ini karena kita sering wisata ke Ancol. Oh, Jadi angin. jadi saya nggak pakai batik nih Mbak Fitri. Oh, jadi saya pakai kaos, pakai dress begini. Jadi pakai sepatu cat biar bisa setiap saat kita bisa jalan-jalan ke Ancol. Bisa lari Lari pagi di Ancol. Tapi ngomong-ngomong Lurah Ancolnya bisa berenang nggak Pak ya? Sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Ya kalau saya bilang bisa belum tentu kan. Belum tentu. Makanya ya. saya bilang sepertinya bisa gitu. Ya, kapan-kapan harus kita jorokin Pak. Kita tes dulu ya kan, kita tes dulu. Terus tadi ada tayang di video Mbak Fitri. Oke, baik Bapak, apa Pak? Ada potensi yaitu hutan kota yang tadi Mbak Fitri tanyakan. Oh ya, hutan kota bahwa Kemayoran. Hutan kota di Kemayoran. Tapi sebelum itu ada pantun juga. Ada pantun lagi, silakan Pak. Hutan kota, hutan Kemayoran. Cakep. Area rekreasi untuk jogging. Cakep. Empok abang aksik pacaran ditemani indahnya lampu gading. Ini adanya di Pademangan Timur. Pademangan Timur. Ini kayaknya spotnya memang disiapkan untuk yang pacaran ya Pak ya? Iya. Jadi di sana ada lampu gading yang tadi tayang. Lampu gading itu nyala dari mulai 18.30 sampai jam 21. Oh, 18.30 sampai 21. Jadi kalau Mbak Fitri lewat ke situ sudah jam 21 sudah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi Mbak Fitri harus nunggu dari jam 6 nongkrong aja situ pengen lihat lampunya gitu. Di pinggir-pinggir tuh Di Pak pinggir ya, jalan. pinggir-pinggir. Jangan di tengah ya. Iya, jalan tol soalnya Pak itu bisa ke tabrak. Di pinggiran. Mau masuk jalan tol soalnya jalan raya. Nah, tadi yang disampaikan Semuanya Jackpreneur ini ada dari Sudin UMKM itu sudah terdaftar ada sebanyak 2.547 anggota Jackpreneur. Tepuk tangan. 2.547. Ya. Ini dari Tias Kitchen juga Ya, banyak ini nih ya. produknya. Wah, luar biasa. Jadi itu Mbak Pit kebanyakan ya sudah berjalan termasuk perizinan serta pemasarannya hingga permodalannya sudah berjalan. Dan semuanya di bawah asuhan Kecamatan Pademangan. Jadi ada 2.500 sekian Pak ya, ya. Jackpreneur yang sudah ada di bawah asuhan Kecamatan Pademangan. Mudah-mudahan ini semakin berkembang ya Pak Amin, ya. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada apa lagi Pak? Di sana itu kan Pademangan ini ada Ancol, Pademangan Barat, ada Pademangan Timur Ya. di situ. Di situ juga apa ada pasar juga tuh Pak. Pasar Raja Wali, Pasar Elang. Pasar Elang. Ya. Terus Itu pasar tradisional. Terus juga ada pasar yang aneh nih Pak, pasar ikan yang buka jam 1, jam 4 udah tutup. Raja Wali ya, yang di dekat rel kereta. Ya. Wah ya itu lucu juga tuh. Terus ada juga Gak serakah pedagangnya. Ada juga di sana Mbak Fitri, ada budidaya maggot. Tadi budidaya maggot. Tadi tayang juga ada di videonya. Oh, boleh. Bisa tayang nggak tadi? Ditayangkan dulu maggot. Salah satu upaya pengurangan sampah organik
wilayah Kecamatan Pademangan melalui biokonversi Magot atau BSF di RT 02 RW 10 Kelurahan Pademangan Timur. Nah, itu maggot ya Pak? Ya. Maggot itu muget-muget itu tuh Pak, kayak ulet ya? Ya, itu kan fungsinya mengurai sampah. Oh, pengurai Mengurai sampah. sampah, jadi sampah itu jadi pupuk dan tidak berbau. Dan bisa menjadi pakan ikan lele. Oh, jadi pakan ikan lele. Padahal itu dari sampah, terus timbul ulet-ulet itu, maggot maggot. itu. Nah, itu jadi pakan lele. Ya, mengurai sampah itu jadi bisa mungkin pakan lele dan biayanya sangat murah sekali kalau dibandingkan dengan yang biaya yang lain. Itu bisa dijual dong Pak, banyak Bisa, yang beli dong. Banyak yang beli. Makanan burung juga itu kayaknya tuh Pak. Ya. Pakan burung kan biasanya Pakan juga ulet-ulet itu Pak. Tadi kan dalam rekaman ada kicau burungnya. Oh, itu dia. Kemudian kayaknya kemarin itu, nah tadi kan ada kepala rumah sakit Ya. Pademangan. Ya. Kemudian juga ada kepala puskesmas. Ya. Yang mereka ini yang kemarin itu pasti yang ya, capek ya Pak ya, Ya. menghadapi pandemi kemarin itu ya Pak. Ya. Jadi alhamdulillah kami di Pademangan ada vaksin malam. Vaksin malam. Jadi bukan kereta malam aja ya. Vaksin malam. Tepuk tangan untuk coba ada videonya tayang sebentar untuk kegiatan vaksin malam. Mau beli mana lagi ya? Dandang Anessa. Dandang Anessa. Nggak boleh kayak gitu yang dia kalau udah punya darah dia. Dwi Haditama. Dwi Ini Ya. Ini kreatif loh, Pak. Ini kreatif. Saya belum pernah ketemu yang namanya vaksin malam di tempat-tempat selain di tempat tadi Pademangan. Karena kan, iya biasanya itu yang namanya vaksin itu pasti dari pagi, paling top sampai jam 12 siang. Ya. Ini idenya dari mana Pak? Mbak Fitri, saya perlu kemukakan di sini. Vaksin malam kita laksanakan di R. Petra, Pademangan Barat. Lurah Pademangan Barat ya, coba. Lurah Pademangan Barat. Jadi ini menarik Pak, karena kan biasanya orang bekerja, dagang. Nah, pasti keburunya itu pasti vaksin itu kalau pagi mereka pasti ke toko atau Ya. bekerja. Ya. Nah, pulang kerja ya itu namanya jemput bola, ini luar biasa Ya, Pak. Kasih baik, lagi tepuk terima tangan kasih. sekali lagi. Mbak Fitri, perlu saya jelaskan di sini, ini adalah wujud kolaborasi. Jadi kalau perintah Pak Gubernur itu kita harus berkolaborasi. Jadi kalau kita kolaborasi di wilayah dengan Puskes, dengan para lurah, FKDM, dan pemangku kepentingan yang lain di wilayah, dalam rangka menyikapi yang tadi Mbak Fitri bilang,
bahwa di Pademangan itu banyak pekerja-pekerja yang keluar berangkat kerja itu 5:30 sudah jalan. Betul. Terus dia pulang itu antara jam 7 sampai jam 8. Ya. Dan itu kita berhasil alhamdulillah. Setiap malam kita bisa memvaksin orang kurang lebih 300 orang. Jadi sekarang Pademangan bisa dibilang green area Pak ya? Ya, sekarang alhamdulillah. Capaian vaksinasinya sudah lebih 70%? Ya, sudah lebih. Oh sudah lebih 70%? 78%. Waduh tepuk tangan dong. 78%. Oke sip. Mudah-mudahan herd immunity-nya sudah terbentuk ya Pak ya. Tapi tetap jangan lupa protokol kesehatan, masker jangan lupa tetap digunakan. Selain itu Pak, sepertinya ada rumah sakit yang baru diresmikan Bapak. Ada videonya nggak rumah sakit? Ada Pak. Ada di Pademangan, kesehatannya lengkap, wisata kulinernya mantap, wisata pariwisata untuk jalan-jalan keluarganya mantap juga. Ini vaksin malamnya apalagi luar biasa. Itu inovasi terobosan terbaru. Saya baru dengar yang namanya vaksinasi malam-malam. Oke siap. Pademangan Barat bukan Ancol ya Bu ya? Bukan. Itu semua ada di Pademangan. Pademangan. Pak, ngomong-ngomong kenapa kalau Ancol kok pada ketawa-ketawa Pak ya? Apakah ada sesuatu dengan Lurah Ancol? Sepertinya di Ancol itu kita semuanya tahu Ancol, jadi kalau nyebut Ancol pasti ketawa. Karena karena kita kalau ke Ancol pasti ketawa. Ketawa ya? Iya. Kenapa Pak? Nggak mungkin kita, mohon maaf nih saya buka masker ya. Nggak mungkin orang kalau udah jalan-jalan ke Ancol begini. Nggak mungkin. Iya benar-benar. Pasti ketawa.
sudah tepat pilih lurahnya yang lucu juga. Coba kameramen. Nah, ini penampakan Bapak Lurah Ancol mana? Iya. Baik Pak. Pak, tolong dijelaskan tadi tentang rumah sakit RSUD Pademangan. RSUD Pademangan Ya. kemarin waktu hari Jumat saya resmikan ada klinik MCU dan vaksinasi secara online melalui Jak Evo. Kompak. Baik, Bapak, sebetulnya masih banyak yang mau kita obrolin, tapi karena waktu juga yang menentukan, ada closing statement, Pak. Ada harapan Bapak, kemudian juga keinginan Bapak ke depan terhadap jajaran Bapak di Pademangan dan warga di Pademangan. Baik, terima kasih Bu Fitri, Bu Asa Fitri. Harapan saya untuk warga Kecamatan Pademangan, mari kita membangun Kecamatan Pademangan dengan bahu-membahu dan kerjasama yang baik antara warga masyarakat, stakeholder, dan aparatur sipil negara, terutama kita pegawai Pemda, dan ada beberapa FKDM, LKMK, LMK, yang notabene RT RW adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Mari kita bekerjasama, karena walau bagaimanapun juga kita bekerja itu untuk warga Kecamatan Pademangan agar lebih baik dari sekarang. Amin. Kita tutup dengan ayah. Di mana akan terjadi aku menangis seorang diri. Ibu ikut diri aja, Bu. Hatiku
menggebu-gebu. Jadi Janji ambil di malam ini, pacarku tak ada di rumah. Malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang. pergi. Aku tak mau. Malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-teman. Suka-suka Jalan suka-suka. Di pinggir jalan. yang penting goyangnya berjoget walau bukan tangan asli, yang penting kita bisa. Sampai subuh. Jakarta Lost Vision spesial berbentak berbentak sukses pesisir berbisik, program yang diutarakan. Kita jumpa lagi minggu depan untuk Kecamatan Penjaringan. Pada mama masuk mana? Kopi dangdut. Tarik mang. Pria idaman. Udah disiapin nih, Jo.
Mantap. Udah disiapin Jo. FKDM Kecamatan menyiapkan saweran. Oke, foto dulu mungkin ya. Kita foto dulu Bapak.